Oh, bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman. Ya, siap malam jumpa lagi khusus malam ini untuk mengganti durasi live kita setelah lama kita tidak menggantinya ya guys. Oke ya, siap ya semuanya, sehat selalu ya teman-teman semuanya. Ya tetap semangat ya walaupun sudah di malam hari ya guys. Oke siap ya, good night semuanya. Yuk kita doa dulu ya, bismillah ya. Siap Mbak Vina ya. Selamat datang di pagi ini, hayalan kalau ini adalah pagi hari. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Eli ya, Mbak Arnet ya insya Allah ya siap ya amin ya guys. Semoga sehat selalu di sana ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman guys. Sebelum yang lainnya masuk, teman-teman yang sudah rajin masuk, semoga bisa lebih sabar kita semuanya karena sampai Ramadan kita akan berputar persoalan taraweh, witir, dan lainnya ya memang kayak gitulah kalau dakwah online ya guys, orangnya silih berganti sehingga mengharuskan kita untuk lebih banyak sabar ya. Siap ya Mbak Komodo ya. Oke ya guys, 5 hari lagi menjelang Ramadan. Nah semoga teman-teman tetap sehat tetap kuat ya insya Allah ya. Siap Mbak Fitri ya, siap Mbak Tini, Mbak Eli dan mbak-mbak lainnya ya. Oke, siap Mbak Rini tanya di sini aja ya. Oke, takut nggak kebaca kalau di DM ya. Oke, siap ya teman-teman semuanya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya teman-teman ya. Oke. Kita mulai aja ya. Kita mulai aja teman-teman catat apa yang mau ditanyakan sambil siap Mbak Caci ya. Oke sambil kita ngobrol santai ya. Dah boleh ya. Ustazah bolehkah sholawat dalam hati? Boleh, sholawat gak mesti dilafazkan. Yang dianjurkan untuk dilafazkan itu adalah sholat. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya ya. Oke sebentar ya. Oke sebentar ya. 5 hari jelang Ramadan. Oke, 5 hari lagi menjelang Ramadan ya. Ramadan ya. Don ya. Oke ya. Oke ya guys, siap ya. Aku udah buat stikernya nih ya. Oke ya, Ustazah, oke. Cara mengkodo subuh kalau ingat jumlahnya bisa. Sengaja aku kodo subuh wajib atasku karena Allah. Kalau ingat jumlahnya, kalau nggak ingat nggak bisa ya teman-teman ya. Oke siap Mbak Vina ya. Oke ya guys, aman ya. Siap 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 ya. Oke, Ustazah, oke. Siap Pak Burhan ya. Nah, oke, oke. Aku coba scroll ke atas ya, teman-teman ya. Oke, aku coba scroll sebentar ya. Oke ya, udah SMS gitu ya. Oke, Quran nggak bisa dikirim ke luar negeri ya guys. Quran tidak bisa dikirim keluar ya. Oke, singkat aja bisa dipersingkat pertanyaannya kok ya. Oke, Ustazah, kalau haid masuk masjid dan duduk apakah berdosa? Nah, aku mulai ya. Jadi wanita haid masuk masjid itu ulama berbeda pendapat guys ya. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah itu udah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi seksi kedua, bukan seksi kedua, sesi kedua ya. Oke, yang pertama ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Yang ketiga ada yang mengatakan boleh masuk tidak boleh duduk. Yang keempat ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Ustazah doa anak yang melawan ke orang tua. Robbi habli minas solihin. Robbi habli minas solihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Oke.
Ustazah, oke, boleh nggak puasa ikut belakang, lebaran ikut awal? Bisa, tapi make sure bahwa maksimal puasa Ramadan itu cuman 30 hari. Jadi teman-teman boleh melakukan puasa Ramadan 29 hari atau 30 hari. Jadi nanti antara Muhammadiyah dan NU kalau ada perbedaan, teman-teman pilih yang mana teman-teman mau, itu aman kok. Biasanya 29 sampai 30 itu nggak apa-apa. Ustazah, oke ya, aman ya teman-teman, Mbak Erda tenang aja ya. Sholat sunat fardu apa saja? Sholat sunat fardu apa aja? Baik. Oke, sholat sunat fardu itu 2 rakaat sebelum subuh, oke. 4 rakaat sebelum zuhur, oke. 2 rakaat setelah zuhur, oke. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, oke ya. Ustazah kayaknya ngantuk, enggak. Aku kalau live malam aku persiapkan semuanya, siang aku tidur. Kan bagi waktu guys, biar cukup istirahat ya. Oke, aku ulang ya teman-teman ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu adalah yang hukumnya sunnah muakkad ya, sunnah muakkad ya. Ustazah, boleh nggak witir cuman 1 kali doang? Jawabannya boleh 1 kali, 1 rakaat maksudnya ya. 1 rakaat maksudnya boleh ya teman-teman ya. Oke, nah gitu ya. Oke, sebentar. Ustazah, imam sering banget baca ayat pendek nggak sebutkan Al-Fatihah, nggak sebutkan Bismillah. Itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, oke. Nah, sebelum asar ada ya. Sebelum asar ada, sebelum maghrib ada, sebelum isya ada. Tetapi hukumnya sunnah biasa, sunnah ghairu muakkad namanya ya. Oke, witir yang benar berapa rakaat? 1 benar, 3 juga benar ya. Kalau mau 3 rakaat, 1 kali salam, sengaja aku sholat witir 3 rakaat. Sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, dan 3 semuanya baca ayat pendek. Oke. Ustazah, 2 rakaat sebelum zuhur boleh tidur? Boleh tidur? Kok tidur? Oke. Kok tidur Mbak? Oke. Ustazah, besok masih bisa puasa ganti yang bolong? Boleh ya. Besok masih bisa puasa, masih bisa sampai hari Senin lebih kurang. Ya, Selasa udah nggak bisa sampai hari Senin atau Selasa gitu lah ya. Kalau puasa kita tanggal 18, berarti maksimal puasa Kodo dan Daud adalah tanggal 16. Kalau puasa kita tanggal 19, maksimal kodonya adalah tanggal 17. Pokoknya H-2 maksimal. Tapi walaupun nanti ada 2 perbedaan ya untuk puasa, tetap teman-teman hati-hati kalau bisa terakhir puasanya hari Senin aja tanggal 16. Oke. Ustazah kalau oke ya. Nah gitu ya guys, sholat witir dilakukan kapan? Sholat witir itu dari habis isya sampai azan subuh ya. Dari habis isya sampai azan subuh. Misalnya nanti nih di bulan Ramadan, teman-teman sholat isya, lalu ba'diyah isya, lalu sholat taraweh, lalu witir. Silahkan, tengah malam mau tahajud boleh, tapi nggak boleh witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali. Tolong sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, langsung aja iftitah Al-Fatihah ayat pendek. Ayat pendeknya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kalau bisa. Ya udah sholat 1 rakaat aja ya. Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Saat Ramadan baca Quran sebaiknya dilanjutkan atau ulang dari awal. Tergantung. Kalau teman-teman ingin apa namanya khatam di bulan Ramadan, lebih bagus diulang dari awal. Baca 2 lembar setiap habis sholat, 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis zuhur, 2 lembar habis asar, 2 lembar habis maghrib, 2 lembar habis isya. Berarti sehari itu 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari 30 juz. 1 bulan hatam ya. 1 bulan hatam ya. Kalau mau nanti setelah Ramadan bacaan yang tadi boleh dilanjutkan lagi ya. Ustazah, sholat witir oke.
Bagaimana? Oke, ya doa kelilit hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Oke. Nah, itu dia doa lunas hutang ya. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku. Nah, ini juga doa minta rezeki ya. Dengan pertolongan Engkau agar aku tidak meminta kepada selain Engkau ya. Ustazah, iya. Kalau lagi sakit selama 1 bulan nggak bisa puasa, bayarnya pakai apa? Kodo dulu ya, kodo puasanya. Waktu kodo puasa kan 360 hari. 330 hari bisa kodo puasanya pelan-pelan sampai Ramadan tahun depan ya. Ustazah, zakat fitrah pakai uang sedekah subuh boleh, tapi nanti pahalanya pahala zakat, bukan pahala sedekah ya. Saya suka witir setelah Isya, takutnya besok nggak keburu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sholat Isya, ba'diyah Isya witir, nggak masalah. Tengah malam mau tahajud boleh atau tarawehnya tengah malam boleh. Yang penting jangan witir lagi ya. Ustazah, apa boleh sholat duduk terus menerus karena kakiku sakit? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shollu qa'iman." Sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa lam tastati' faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa lam tastati' fa ala janba. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa lam tastati' fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Oke? Boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Ustazah, bacaan sholat taraweh perempuan sendiri di rumah bebas aja bacanya kayak sholat subuh. Ya, kalau sholat sendiri di rumah berarti 8 rakaat dipecah nih 2 2 2 2. Totalnya 8 rakaat per 2 rakaat salam. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak sholat subuh ya, iftitah, ayat Al-Fatihah, ayat pendek. Ya, kemudian rakaat kedua Al-Fatihah dan ayat pendek. Ayat pendeknya apa? Terserah aja. Kayak sholat subuh yang penting jangan pakai kunut ya. Ustazah, kalau witir ba'diyah Isya berapa rokaat? Witir bisa 1 rokaat, bisa 3 rokaat. Witir itu bisa 1 rokaat, bisa 3 rokaat ya. Ustazah, lebih baik perempuan itu sholat di rumah atau di masjid? Yang lebih baik adalah berjemaah di rumah atau di masjid sama. Kalau teman-teman tarawehnya di rumah, teman-teman berjemaah dapat 27 derajat. Kalau di masjid berjemaah 27 derajat juga ya. Ustazah, oke, sebentar. 8 rakaat itu surahnya boleh sama, boleh. Suratnya itu aja boleh, nggak masalah teman-teman ya. Rakaat 1 sampai rakaat 8 kol boleh nggak masalah ya. Oke, Ustazah, bacaan sholat witir apa aja? Witir itu rakaat pertama dianjurkan bacanya al-a'la, oke. Rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Rakaat ketiga al-ikhlas, al-falak, an-nas. Kalau teman-teman nggak bisa, nggak hafal ya teman-teman boleh baca surat-surat yang dihafal saja. Gimana pun ayat pendek itu sunnah, dia tidak sampai wajib. Nah, kalaupun adalah dianjurkan beberapa ayat itu bukan kewajiban ya guys. Ustazah, bolehkah jawab azan dari HP? Why not? Kenapa tidak? Oke. Ustazah, oke. Kalau taraweh sendiri 8 rakaat, baca ayat pendeknya ya setiap rakaat. Setiap rakaat baca ayat pendek ya. Ustazah, kalau buka bersama, kalau berbuka bersama, buka bersama. Oke, cara berbuka yang benar, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan cara berbuka yang benar ya. Pertama teman-teman pasang niat, Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizkika aftartu, birahmatika ya arhamar rahimin. Lalu minum madu untuk dapat pahala sunnahnya, makan kurma 3 butir supaya dapat pahala sunnahnya. Lalu angkat tangannya dan berdoa.
Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku, nama ibuku dan nama bapakku dari api neraka. Atau pakai bahasa-bahasa Indonesia aja. Pokoknya banyak berdoa. Setelah berdoa, sholat maghrib baru makan besar. Atau makan besar dulu baru sholat, nggak masalah ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya guys. Nah itu dia tutorial berbuka yang paling benar. Tapi kalaupun nggak kayak gitu nggak apa-apa. Cuman kan kita punya ilmu ya. Kalau taraweh 4-4-3 boleh. Tapi qiyamul lail matna matna. Sholat malam itu sih bagusnya dua-dua. Bagusnya dua-dua, dua-dua. Oke. Kalau sudah talak dua cara rujuknya gimana? Kalau talaknya atau pengen rujuk di bawah 3 bulan atau sebelum 3 bulan atau sebelum 3 kali suci ya ibarat orang bertengkar dan kembali lagi atau rujuk lagi. Tapi kalau seandainya setelah 3 bulan kalau dia mau rujuk harus nikah ulang ya. Oke ya, nikah ulangnya ya ada wali, ada saksi dan seterusnya. Oke, ada wali, saksi, laki-laki wanitanya, ada mahar, ada ijab kabul. Oke. Ustazah, PNS yang banyak hutang apakah juga harus bayar fidyah jika tidak mampu qada puasa? Ya harus dong, nggak ada hubungan sama hutang ya, nggak ada hubungan sama hutang ya. Yang penting selagi bisa ganti-ganti ya, selagi bisa ganti ya ganti ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Kita ngobrol. Oke, bentar ya. Oke, ya Kak. Bentar ya. Oke, gitu ya. Bentar ya, guys. Maaf ya. Oke, Ustazah, oke ngelek ya, ini karena ada yang nelfon ya. Ustazah, sholat witir dilakukan 3 rakaat, rakaat kedua duduk di antara dua sujud enggak ya? Oke, perhatikan cara sujud ya. Ustazah, witir 3 rakaat, rakaat keduanya witir 3 rakaat, rakaat keduanya pakai duduk tahiyat akhir, tahiyat awal enggak? Oke, gini ya. Cara witir 3 rakaat, oke. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Aku ulang, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri. Jadi dia tidak pakai tahiyat awal. Siap Mbak Santi MC ya. Oke, dia tidak pakai tahiyat awal. Jadi rakaat satu berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi rakaat satu, dua dan tiga tuh semuanya pakai ayat pendek. Ustazah, itu malam Lailatul Qadar. Cara mendapatkannya. Nanti aku ingatkan lagi menjelang datang malam Lailatul Qadar. Yang penting Lailatul Qadar itu punya ciri-ciri. Yang pertama, dia terletak pada 10 malam terakhir yang ganjil. Yang kedua, dia itu malam itu tidak turun hujan. Yang ketiga, malam itu tidak terlalu panas. Yang keempat, besok paginya matahari tidak terlalu terik. Nah, karena di malam Lailatul Qadar malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Bagaimana cara mendapatkannya? Ya perbanyak itikaf di malam itu, zikir, berdoa, sholat sunnah, ya kemudian doanya dikabulkan. Nanti aku ingatkan lagi ketika masuk Ramadan ya. Ustazah, kalau tarawih 20 rakaat harus berapa rakaat salam? Ya berarti 10 kali salam ya, 10 kali salam ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai di akun ini ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, saat puasa kalau masak jilat rasa boleh nggak? Boleh tapi jangan sampai ketelen ya. Kalau ketelen dia hukumnya makruh, dia batal ya.
Ustazah, kalau kita sholat subuh kesiangan, apa sholatnya dikodo? Sholat biasa aja mbak, sholat biasa aja ya. Ustazah, kalau kesiangan boleh mandi junubnya setelah imsak? Boleh. Misalnya teman-teman kesiangan habis berhubungan badan, lalu kemudian terbangun saat azan atau orang udah pulang dari masjid. Segera mandi, sholat dan lanjutkan puasa ya. Apa Mbak Erda? Oke gitu ya guys. Ustazah, oke ya, 8 rakaat tarawih lalu 1 rakaat witir boleh nggak masalah ya. Ustazah, kalau orang pikun nggak puasa nanti wajib bayar fidyah nggak? Tentu tidak. Orang pikun itu sudah tidak mukallaf ya, artinya orang pikun itu tidak ada beban lagi. Sholat, puasa, zakat, fidyah dia udah tidak terkena beban lagi ya. Ustazah, kalau nggak ba'diyah isya boleh witir nggak? Boleh sih, hanya saja kalau nggak ba'diyah isya itu sayang Mbak, ya karena ba'diyah isya itu hukumnya sunnah muakkad ya, dia sunnah mendekati wajib. Jadi kalau bisa isya, ba'diyah isya, witir, ya kayak gitu ya, atau isya, ba'diyah isya kalau dalam Ramadan taraweh baru witir. Oke, Ustazah oke, hmm. 86 tahun itu umur 86 tahun wajib wajib puasa enggak? Jadi begini ya teman-teman ya. Oke, oke, oke. Umur 86 tahun itu tergantung dia pikun atau tidak ya. Kalau dia pikun, dia tidak wajib sholat ya. Kalau dia pikun, dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Ya, kalau dia nggak pikun, ya itu dia tetap wajib sholat dan puasa. Kalau sholatnya nggak bisa berdiri tegak, ya dia baring. Kalau dia nggak bisa puasa, ya dia bayar fidyah. Yang penting dia ini dalam keadaan apa namanya? Dalam keadaan tidak pikun ya, teman-teman ya. Kalau habis isya udah witir, tahajudnya gimana? Boleh silahkan ya habis isya, ba'diyah isya, lalu witir. Ya tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja ya. Oke. Ustazah, apakah boleh sholat taraweh sendiri di rumah? Boleh. Ya kalau mau 8 rakaat ya 2, 2, 2, 2. Sendiri aja, nggak usah ajak si dia. Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, kayak sholat subuh aja ya. Iftitah, Al-Fatihah, ayat pendek ya. Rakaat kedua ayat pendek, Al-Fatihah dan ayat pendek. Oke, gitu ya. Ustazah, oke. Kalau puasa kudu sekarang masih bisa. Bisa sampai hari Senin lah ya. Ustazah witir 3 rakaat gimana? Yusabana Baputa. Oke. Witir 3 rakaat sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2 dan 3 semuanya baca ayat pendek ya teman-teman ya. Oke ya, siap ya. Oke gitu ya. Oke gitu ya. Kacamata ini ion ya teman-teman, ion ya. Ion Premier ya. Ustazah oke ya. Oke. Parfum besok jam 7 pagi ya mbak. Jam 7 pagi ya. Ustazah kalau nggak taraweh boleh tahajud nggak? Kalau nggak taraweh boleh tahajud? Ya boleh, nggak ada hubungannya mbak. Nggak ada hubungannya ya. Oke, teman-teman sholat isya, ba'diyah isya, ya, tidak taraweh, cuman pengen tahajud boleh. Tapi kan sayang mbak, apa boleh kalau imamnya 80 rakaat, 20 rakaat, kita cuman 8? Boleh, 8 terus kita pulang, witir sendiri di rumah. Enggak ada, harus kodo, tapi tidak disarankan karena lalai nanti ya. Ustazah, boleh tidak sholat fardu langsung dikerjakan sholat sunnah tanpa zikir dulu? Boleh banget mbak, boleh banget ya. Misalnya qobliyah isya, misalnya nih qobliyah zuhur,
lalu zuhur, lalu ba'diyah zuhur, baru zikir dan doa. Nggak masalah ya, nggak masalah sama sekali ya. Oke, Ustazah masih ada utang puasa tahun lalu, gantilah masih ada sampai hari Senin ya. Sholat sunat hajat zikirnya apa? Bebas aja ya. Kalau sholat tarawih sendiri bolehkah 20 rakaat? Boleh kalau sanggup ya. Ustazah, kalau bangun kesiangan masih bisa qobliyah subuh nggak? Tergantung. Selagi masih ada waktu subuhnya. Kalau waktu subuhnya masih ada boleh. Misalnya nih azan subuh jam 4.30. Teman-teman baru sholat jam 5 gitu kan. Maka teman-teman masih boleh qobliyah subuh dulu baru sholat subuh. Ya nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Oke ya. Selagi masih ada waktu sholatnya boleh ya. Ustazah, utang puasa 7 hari, mau bayar, niat mau bayar 10, tapi utang puasa 7 hari, niat bayar 10, tapi cuma 8, masih ada waktu 5 hari lagi. Silahkan diganti aja ya. Oke, gitu ya. Aman ya guys. Ustazah, kalau ya, sama-sama. Thank you ya semuanya ya. Ustazah, oke, oke. Kalau lagi hamil pengen punya anak laki-laki, baca surat apa? Untuk sementara kalau pengen punya anak laki-laki dan perempuan belum ada suratnya. Tapi kalau anaknya sudah setelah dokter tahu itu anaknya laki-laki, maka bacanya surat Yusuf. Kalau anaknya perempuan, bacanya surat Maryam. Oke, gitu ya. Oke, sudah. Ya, Ustazah harga kacamatanya. Harga kacamataku, lupa aku harganya. Harga kacamataku berapa ya? Haruskah itu terjawab? Terbaca pula. Harga kacamatanya. Ya. Oke ya guys. Oke ya. Ustazah, apakah COD Allah haula wala quwata illa billah. Apa itu? Oke, apakah COD itu haram? Ya, tidak ya teman-teman ya. Apakah COD itu haram? Tidak ya. Yang haram itu adalah jika teman-teman dapat barang cacat lalu tokonya nggak bertanggung jawab. Itu baru haram. Ya, oke ya guys. Oke. Oke ya. Oke, Ustazah, sholat hajat dilakukan setelah sholat duha boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sampai 1 Ramadan belum bayar hutang puasa, boleh dibayar tahun depan tapi kena denda fidyah ya. Kena denda fidyah, misalnya nih sisanya 3, maka tahun depan boleh ganti 3 plus fidyah 3. Oke, plus fidyah 3 ya. Oke ya. Ustazah, dagunya kenapa? Itulah, aku pun lupa nanya sama dia, nggak dijawab ya aku. Oke ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, gitu ya. Puasa Ramadan kurang 10 hari, apa masih boleh puasa sunnah? Masih bisa bagi teman-teman yang udah terbiasa berpuasa sebelumnya. Batas puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan puasa Qodho hari Senin ya teman-teman ya. Ustazah, oke, bolehkah sembahyang taubat lepas sholat maghrib? Boleh, tak masalah ya. Kalau sholat isya setelah tidur terus lanjut tahajud boleh ya. Ustazah, sholat tahajud dilanjutkan sholat taubat, hajat, witir, boleh, nggak jadi masalah. Oke, gitu ya. Cicil mas kenapa Mbak Mama? Kalau puasa nyicipi makanan boleh nggak? Jangan sampai masuk ke tenggorokan dan kerongkongan, itu aja. Oke. Nangis batal puasa, nangis, marah, berdusta, riba, fitnah, adu domba, ya, kemudian BAB, pup, pip, ya, kemudian kentut, semua tidak membatalkan puasa. Teman-teman semua batal, teman-teman kira. Ya, kentut batal, buang angin batal, menangis batal, gosip batal, marah batal. Enggak, itu semua tidak membatalkan. Cuman kalau marah semuanya ya itu bukan batal sih, cuman berdosa aja ya guys. Oke ya, ini jerawatku udah sampai ke pipi ini karena teman-teman ini. Karena pertanyaannya muter-muter guys. Ya, kayak mana ini ya? Sampai ke pipi jerawatku cuy. Iya, mana ceritanya ini? Ke
Ini gara-gara teman-teman ini asik sujud sawi aja terus dari 3 tahun yang lalu. Oke ya. Ustazah, oke, cara sholat taubat itu kayak sholat subuh aja. Sabarlah Zah. Oke ya. Cara sholat taraweh gimana? Cara sholat taraweh itu kayak sholat subuh aja ya. Sengaja aku, salahkan aja netizen Zah. Oke ya guys, ayolah kita pikul beban nih sama-sama guys, beban jerawat ini guys ya. Oke gitu ya. Oke. Oke, aku mau ngapain tadi? Oh, cara sholat taubat ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Kayak sholat subuh aja ya. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Oke ya. Oke. Ustazah, sholat qobliyah zuhur berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4 ya. Bisa 2, bisa 4 ya teman-teman ya. Oke, bisa 2, bisa 4 ya. Ustazah, oke. Kalau seperti malam urutannya bagusnya gimana? Iya Mbak Syah, sholat malam urutannya itu bebas ya guys. Sholat malam itu hukumnya bebas ya. Kalau berdarah karena luka hukumnya gimana? Hukumnya enggak ada kalau berdarah. Maksudnya gimana sih? Oke, maksudnya gimana? Gimana? Kalau kita berdarah karena luka, hukumnya gimana? Hukumnya luka. Udah malam cuy. Ya, kalau berdarah karena luka. Aku coba memahami pikiran Mbak malam ini ya. Jadi kalau berdarah, luka itu adalah tidak najis. Tidak membatalkan sholat dan wudhu. Selagi darah dan nanah itu masih di wilayah luka. Nah, gitu kan cuy. Semoga aja betul ya kan. Nah, enggak najis. Jadi gini Mbak. Luka, bisul, ambeien gitu kan ya. Nah itu semuanya jika dia masih pada wilayah yang sakit. Ya, dia masih pada wilayah yang sakit. Misalnya aku ada bisul di sini cuy, ya selagi dia masih di sini doang bisulnya ya, maka ini tidak najis ya, aman ya. Atau pakaian terkena bisul tidak apa-apa kecuali bisulnya nyampenya ke tempat lain ya. Oke ya guys. Nah, makanya kayak gitu ya. Oke. Ustazah, oke. Nah, jadi kalau darah dan nanah misalnya aku ada luka di sini kena perban gitu kan. Nah, itu kan darah dan nanah ya. Darah dan nanah itu adalah najis mahfu, najis yang dimaafkan ya. Kayak darah nyamuk ya, itu najis yang dimaafkan. Kalau dia ada tidak membatalkan ya. Darah oke, bulu kucing, bulu kucingku gitu ya. Itu semuanya tidak membatalkan. Siap Mbak Soleha ya. Bulu kucing itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Ustazah, oke ya. Oke, siap ya. Kalau darah nyamuk sama, itu adalah najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Oke, astagfirullah. Sorry. Guys, Mbak Sari guys, pelanggan madu selalu nyimak karena tapping nggak pernah dibaca. Siap pelanggan. Oke ya. Aku baru lihat nama Mbak sekarang. Bisa jadi nggak terbaca karena ini aja Mbak ya, terfilter aja. Mak kena jantungku. Pelanggan madu tidak terbaca. Oke, Mas Adit, kok Mas Adit? Nah, karena Mas Adit ini, nah ceritanya. Ustazah, oke ya, siap Mbak Kartini ya. Oke, Ustazah, anakku dipakaikan benang 7 warna sama mertua. Nggak boleh itu syirik ya Mbak. Oke, Ustazah, habis salam sholat taubat apa yang dibaca? Habis salam itu boleh membaca istighfar ya. Oke, boleh baca istighfar habis salam itu boleh ya guys, gitu ya. Oke, istighfar ya, ingat-ingat kekurangan diri kita itu boleh ya. Ustazah, oke, kalau taraweh di rumah lebih duluan witir atau taraweh dulu, terserah. Misalnya teman-teman tim di rumah nih, sholat isya, ba'diyah isya, lalu witir. Tengah malam taraweh boleh, tapi jangan witir lagi. Atau sholat isya, ba'diyah isya, lalu taraweh, lalu witir boleh. Pokoknya taraweh itu batasnya adalah dari azan isya, dari habis isya sampai azan subuh ya guys. Oke ya. Kami sekeluarga pakai madu akasia untuk keluhan kami. Alhamdulillah GERD saya membaik. Yeay. Ya, Masya Allah ya.
yang lutut-lutut udah encok pegelinu, yang mana lambung-lambung kolesterol. Nah, teman-teman minum nanti madu akasia ya. Upua lah guys, ya itulah cemana lah berputar-putar. Ustazah, Isa di rumah, taraweh di masjid boleh ya. Isa di rumah, taraweh di masjid, witirnya di rumah mantan boleh, nggak ada masalah, bebas saja ya. Atau Isa di rumah, kemudian dan Ba'diyah Isya, tarawehnya di rumah di masjid ya, witirnya di rumah aku boleh, nggak apa-apa. Boleh, tenang aja guys, nggak masalah ya. Oke ya. Pertanyaan teman-teman ini sangat bagus ya, karena tidak pernah terfikirkan oleh ustadz-ustadz aku rasa. Nah, alhamdulillah teman-teman tidak malu bertanya, itu sebenarnya bagus ya. Kepikiran juga ya kan guys. Sholat Isya di masjid, tarawihnya di rumah boleh gak sih? Benar ya. Aman aja ya. Mantap. Oke. Oke, Ustazah, oke siap ya. Kalau mau tahajud, sholat taubat dulu nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Oke, di sini bebas nanya suka-suka. Bebas apa ya nggak teman-teman tanya? Celana dalam boleh dipakai sholat pun ditanya. Celana dalam boleh nggak sholat nggak pakai celana dalam? Berhari-hari aku ngadapin pertanyaan itu. Boleh guys, nggak apa-apa sholat nggak pakai celana dalam. Apalagi kalau keputihan, buka aja celananya, sholat lah. Ya, tapi simpan baik-baik ya. Oke, gitu ya guys. Nggak ada sedunia ini orang yang nanya celana dalam guys. Selain di akun kita guys. Ya, teman-teman itu kan bagus, pinter, kreatif, ya kan? Mantap kali pun kawanku ini. Oke ya. Ustazah, oke. Sholat tarawih yang 8 atau 20 yang bagus. Yang bagusnya 20. Tapi sebenarnya aku jelaskan. Sebenarnya sepanjang hidup baginda Nabi, Rasulullah itu cuma sholat 8 rakaat aja kok. Ya, hanya saja ketika sahabat melakukan 20 rakaat, Rasulullah mendiamkan. Rasulullah tidak melakukan, cuman Rasulullah mendiamkan saja. Nah, mendiamkan itu maknanya adalah sunnah takriri ya, sunnah takriri ya. Oke ya. Oke. Oke, sunnah takriri ya guys. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Sunnah takriri ya. Oke, gitu ya. Oke, sudah. Ustazah, perempuan bagusnya taraweh di rumah atau di masjid? Bebas aja. Di rumah boleh, di masjid boleh. Yang penting usahakan berjemaah ya. Di rumah berjemaah boleh, di masjid berjemaah boleh. Karena bukan persoalan di masjid atau di rumahnya. Tapi persoalannya adalah 27 derajatnya ya. Oke, sama-sama ya Mbak Syah ya. Oke, Ustazah, aku kalau sholat lututku, oke. Bagi teman-teman yang lututnya guys, oke. Tapi apakah tetap nyaman atau gelap ya? Ini malah pengen aku gelapin lagi nih. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelap ya. Oke, siap ya Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aulia. Oke Mbak Fitri ya. Siap Mbak Ladiar. Gimana ya. Oke, Mbak Ladiar parfum ya. Masya Allah. Tapi beli parfum Enlak juga ya. Masya Allah, semoga suka ya. Oke ya, siap Mbak Aci ya. Oke Mbak Aci, Mbak Aulia. Oke, siap ya Mbak Nur Korotul ya, siap Mbak Rahmawati, Mbak Cahaya ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, kita ngobrol santai seperti biasa di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semua di sana ya. Ini memang aku desain versi gelap, tapi apakah nyaman atau aku hidupkan lagi semua lampunya? Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita doa dulu yuk. Bismillah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke ya guys, siap ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. 5 hari lagi menjelang Ramadan ya. Oke.
5 hari lagi menjelang Ramadan, teman-teman bertahan pada zikir Sya'ban ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami ya. Oke, kemudian bertahan pada doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballirna Ramadan. Ya Allah, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, wa ballighna Ramadan, wa barik lana Ramadan, dan berkahi kami di bulan Ramadan, dan kemudian dan kemudian wa ballighna Ramadan di bulan Rajab, Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan ya guys. Oke ya teman-teman ya. Nah ini doanya dipertahankan ya. Doanya dipertahankan ya guys. Siap 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 ya. Oke ya, gimana? Gelap kah teman-teman semuanya? Siap ya. Kita ngobrol santai di akun ini ya. Oke teman-teman semuanya, kita ini dulu ya. Sampaikan dulu. Tadi ada yang berdoa. Tadi ada yang bilang bacaan ruku dan sujud itu boleh 1 kali enggak? Jawabannya boleh. Jadi bacaan ruku dan sujud itu dia boleh 1 kali menurut Imam Syafi'i dan minimal 3 kali menurut Imam Hanafi. Tapi keduanya sepakat ya, oke. Oke, tapi keduanya sepakat bahwa ketika sholat berjemaah itu sendiri aja. Ketika sholat berjemaah itu lebih baik 3 saja. Sementara kalau sholatnya itu adalah sholat sendiri, lebih dari 3 lebih bagus ya. Gelap, oke oke oke. Kalau nggak suka gelap, aku coba hidupkan lagi ya. Ini kita masih coba-coba nih guys. Ya ganti-ganti suasana juga kan buat aku kan. Nah gitu ya. Oke ya teman-teman ya. Nah kalau gelap lampu belakangnya kalah guys. Ya kalau terang ya, tapi nggak apa-apa ya. Udah mau terang kayak gini aja anak-anak. Oke, everything for you guys. Nah ini terang ya. Nah gitu ya. Oke ya guys. Kita lanjut ya teman-teman sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Oke. Oke, iya Bu. Iya Bu ya. Iya Bu, oke ya. Oke, mau ya? Oke, gitu ya guys, aman ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, oke, kalau sholat tasbih pas tahiyatul, kalau sholat tasbih pas tahiyatul, mana dia? Pas tahiyat akhir baca apa duluan? Ya, baca atahiyatul, baru kemudian dari atahiyatul, baru kemudian teman-teman tasbih 3 kali ya. Ustazah, oke, tasbih 10 kali ya. Jika tarawih dilakukan malam hari gimana sholat tahajud? Gak ada masalah, silahkan ya. Serentak juga nggak apa-apa. Batas tarawih itu kan dari azan subuh, dari isya sampai azan subuh kan. Boleh aja teman-teman kalau punya anak kecil tarawihnya itu di malam hari jam 2, lanjut dengan tahajud itu bisa ya guys. Oke aman ya. Lanjut dengan tahajud gak masalah karena tarawih dengan tahajud itu 2 bab sholat yang berbeda ya. Ustazah, puasa Ramadan hari Rabu atau Kamis? Kita lihat keputusan pemerintah untuk sementara berdasarkan hisab itu puasa Ramadan tanggal 18. Tapi teman-teman perhatikan, andaikan puasa Ramadan itu nanti dia berbeda waktunya. Misalnya ada yang tanggal 18, ada yang tanggal 19, atau ada yang tanggal 17, ada yang tanggal 18. Nggak perlu khawatir Mbak ya, nggak perlu khawatir. Karena berpuasa itu boleh 29 hari dan boleh 30 hari. Kalau sholat tasbih, imam baca tasbih, kita baca juga zah. Iya benar. Saat imam baca tasbih, kita baca tasbih juga ya. Ustazah, tarawih di rumah apa harus berjemaah? Tidak. Tadi aku udah buatkan videonya bahwa tarawih di rumah tidak harus berjemaah. Cuman bagusnya berjemaah. Kalau dia berjemaah, teman-teman nanti dapat pahala sholat berjemaah ya. Oke, siap ya guys. Ustazah, sholat awabin 6 rakaat surah apa aja? Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali setiap rakaatnya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, An-Nas 1 kali setiap rokaatnya ya. Oke gitu ya. Ustazah, oke silakan Pak Junda tanya aja ya. Siap Bu Wiwi ya. Oke, Bekasi juga hari Kamis Zah. Oh itu nggak Bekasi, itu nasional bahkan dunia ya guys. Ustazah, oke jadi kalau sholat awabin itu Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falak 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke.
Iya, sholat tasbih berapa rakaat? Apa boleh 2 rakaat? Jangan, sholat tasbih itu minimal 4 rakaat kalau di siang hari, 4 rakaat 1 kali salam, kalau di malam hari 4 rakaat 2 kali salam. Tentang cara sholat tasbih, teman-teman bisa lihat di video aku aja, ya searching aja di TikTok sholat tasbih Nelaluki, nanti akan muncul video aku tentang sholat tasbih. Ingat kata kuncinya harus ada namaku biar yang keluarnya video aku ya. Oke Ustazah, gimana kalau tasyahud dilaksanakan, setengah jam sebelum waktu subuh? Oh tahajud bukan tasyahud. Tahajud itu tahajud, taraweh, witir ya, itu batasnya adalah azan subuh. Ya selagi belum azan subuh masih bisa melakukannya Mbak, ya. Misalnya nih azan subuh jam 4.30 lalu Mbak bangunnya jam 4, Mbak mau tahajud dulu, mau sholat witir atau mau taraweh, mau witir, ndak ada masalah. Batasnya adalah azan subuh ya. Oke, 15 menit sebelum azan subuh masih bisa tahajud kok ya. Ustazah, qobliyah subuh sama fajar apakah sama? Sama, itu juga dia. Qobliyah subuh dengan fajar itu dia. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oke. Ustazah, oke. Sebagian ulama mengatakan wanita itu tidak wajib sholat tarawih di masjid. Lebih bagus sholatnya di rumah. Mau aku jelaskan agak panjang, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Aku jelaskan. Jadi begini, kalau ada ustadz atau ulama yang mengatakan sholat tarawih itu lebih bagus di rumah, itu merujuk pada satu dalil ya teman-teman ya, bahwa lebih baik wanita itu sholat di rumahnya, lebih baik dalam hujrohnya, kamarnya, lebih baik dalam kamarnya yang kecil, dalam mihrab, itu namanya mihrab. Mihrab itu adalah tempat kecil di dalam kamar. Jadi memang ada dalilnya wanita itu lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam kamarnya yang kecil. Tapi kalau kita perhatikan kalau kita perhatikan dalam asbabul wurud, sebab turunnya hadis itu adalah saat itu wanita tidak aman ke masjid. Dia lebih baik dia sholat di dalam rumahnya. Tapi pada masa setelahnya Sayyidatina Aisyah sering kok sholat ke masjid begitu ya. Nah, kemudian ada dalil taghayyurul ahkam bi taghayyuriz zaman wal makan. Ada kalanya hukum berubah kalau keadaan berubah. Dulu tidak aman, sekarang aman, maka perempuan boleh ke masjid walaupun tidak diharamkan dan tidak diwajibkan ke masjid, gitu kan. Bahkan ini diperkuat dengan satu dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Maka ini adalah dalil perempuan itu boleh ke masjid ya, teman-teman ya. Tapi boleh nggak di rumah? Boleh. Tapi mana bagus di masjid atau di rumah? Yang bagusnya berjemaah. Di rumah berjemaah boleh, ya di masjid berjemaah juga boleh. Di rumah kalau bisa berjemaah, ya kan. Nah, 5 hari jelang Ramadan sebentar ya. 5 hari. Jadi intinya adalah usahakan berjemaah Mbak. Ya, kalau Mbak di rumah boleh berjemaah ya. Kalau apa namanya? Oke. Bentar ya, aku buat stiker dulu ya. Jadi intinya adalah berjemaah diusahakan kayak gitu ya. Oke, Ustazah setelah sholat isya lalu saya kerjakan witir, boleh dong, boleh ya teman-teman ya. Jadi setelah sholat isya kemudian teman-teman ba'diyah isya dulu, sholat isya, ba'diyah isya, lalu kemudian teman-teman witir ya. Tengah malam mau tahajud boleh. Tapi jangan witir lagi ya. Oke, tengah malam mau taraweh boleh ya. Ustazah, di rumah apa dapat pahala 27 derajat kalau dia berjemaah dengan satu orang nggak ada masalah ya, dengan satu orang nggak ada masalah. Qobliyah Isya ada nggak? Ada Qobliyah Isya itu, tetapi dia tidak sunnah muakkad, dia sunnah biasa ya. Oke, kalau lebih nyaman taraweh di rumah silahkan tidak ada masalah Mbak ya, tidak ada masalah. Bahkan aku sering kok buat tutorial taraweh di rumah ya kan. Cuman kalau ke masjid dapat pahala 27 derajat, ajang silaturahmi, ajang saling bermaaf-maafan. Siapa tahu pernah gosipin tetangga, siapa tahu pernah gosipin apa RT, Bu RT ya. Disitulah teman-teman berjabat tangan saling meminta maaf. Itu aja sih maksudnya ya.
Ustazah, katanya Rasulullah tidak selalu taraweh ke masjid. Oh ya betul dong. Kalau Rasulullah terus taraweh di masjid, maka pasti akhirnya taraweh itu menjadi wajib. Makanya Rasulullah itu cerdas ya. Malam pertama Rasulullah taraweh di masjid. Malam kedua Rasulullah taraweh dan orang-orang pada ikut. Malam ketiga Rasulullah pengen taraweh di masjid. Orang-orang rame. Hari keempat Rasulullah nggak ke masjid. Lalu ditanya oleh sahabat, ini Rasulullah kemana ini? Kok nggak ada? Maka diutuslah Abu Bakar ketemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ini? Kami udah nunggu di masjid hari keempat taraweh. Maka apa kata baginda Nabi? Saya tidak mau taraweh terus-terusan dan di masjid juga terus-terusan. Karena saya takut nanti kalau saya melakukan umatku akan menganggap itu wajib. Nah karena Rasulullah tidak taraweh ke masjid terus-terusan dan tidak taraweh setiap malam, itu adalah sebagai istimbat hukum, tarawih itu hukumnya sunnah, ya kan? Nah, gitu ya. Tapi bukan berarti teman-teman nggak boleh tarawih di masjid, bukan begitu caranya ya. Isya di tempat kerja, tapi tarawihnya di rumah, nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Jadi mbak, gini teman-teman ya, sholat isya, mbak dia isya, walaupun nggak kerja, tapi tarawehnya pengennya jam 2 malam, pengennya jam 3 malam, atau pengennya jam 10 malam. Nggak apa-apa, dia kan tarawih itu terpapar sampai azan subuh kan. Nggak apa-apa ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah kalau udah taraweh boleh nggak malamnya tahajud? Boleh, nggak ada hubungan, nggak ada hubungan. Contoh, sholat isya, lalu kemudian ba'diyah isya, lalu kemudian taraweh, lalu kemudian witir ya. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi ya. Nggak ada hubungan sama sekali itu. Oke ya teman-teman ya. Atau tengah malam aja nih, tarawehnya 8 rakaat, ya tahajudnya 2 rakaat, lalu witir. Nggak ada masalah ya. Oke gitu ya. Mbak Vigi itu kalau dilakukan berjemaah di rumah. Jadi cari mbak adiknya atau anaknya bisa berjemaah di rumah dapat 27 derajat ya. Oke gitu ya. Oke, nah kalau suntik insulin apa boleh puasa? Coba dicek apakah suntik insulin itu cuma sampai kulit atau sampai ke organ dan peredaran darah. Kalau sampai tentu tidak bisa puasa ya. Oke, nah jadi aman ya teman-teman udah paham kira-kira tarawih sendiri minimal berapa rakaat? Tarawih itu cuma ada dua. Ya 8 dan 20 titik. Udah itu aja. 8 dan 20 titik. Nggak ada tarawih itu 12 rakaat atau 17 rakaat. Nggak ada ya. 8 dan 20 rakaat. Jadi kalau teman-teman pengen tarawih di rumah. Aku sampai buat loh videonya berkali-kali. Karena banyak banget kayaknya yang nggak ngerti cara tarawih di rumah ya. Caranya kayak sholat subuh aja kok. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh. Kayak mana sholat subuh? Kayak gitulah taraweh ya kan. Iftitah, al-fatihah, ayat pendek. Rakaat keduanya ya al-fatihah dan ayat pendek. Lakukan 2 rakaat tahiyat akhir kayak sholat subuh gitu kan. Nanti yang keduanya gitu lagi tuh. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya kan. Haruskah pakai iftitah? Tentu tidak. Haruskah pakai ayat pendek? Tentu tidak. Kalau Al-Fatihah doang sampai 8 rakaat boleh. Tapi kan sayang ya Mbak. Sayang banget ya. Karena kan tetap aja bahwa yang sunnah itu kan kalau bisa kita kerjakan Mbak ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah bagaimana sholat isya, ba'diyah isya, witir. Terus taraweh. Bisa enggak apa-apa ya. Isya, ba'diyah isya, witir. Tarawehnya tengah malam. Tahajudnya tengah malam. Nggak usah pakai witir lagi. Enggak apa-apa mbak. Itu kan bukan urutan yang gimana-gimana ya mbak. Cuman memang sebaik-baiknya witir itu di akhir. Tapi nggak wajib. Boleh aja di habis isya. Gitu ya. Oke betul sekali mbak Ella ya. Jadi aku sering menjawab iftitah itu nggak wajib, tapi bukan arahan aku mengatakan bahwa tidak usah dibaca gitu kan. Nah, oke gitu ya guys. Ustazah, taraweh apa boleh 4-4? Boleh, tapi bagusnya 2-2. Berdasarkan dalil qiyamul lail matna. Sholat malam itu 2-2. Saranku kalau malam 2-2 aja. Tapi kalau teman-teman siang, misalnya sholat duha langsung 4 rakaat. Atau qobliyah zuhur langsung 4 rakaat atau sholat taubat langsung 4 rakaat itu boleh kalau siang nggak masalah ya. Oke. Tapi ingat sholat sunnah kalau langsung 4 rakaat dia tidak pakai tahiyat awal ya. Rakaat satu
berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga tahiyat akhir ya kan. Nah gitu ya guys. Oke, Ustazah, oke, baru tahu bisa taraweh malam, bisa sudah sebentar ya. Baru tahu bisa taraweh malam, bisa sudah isya zah. Iya, ya taraweh itu kan waktunya sampai azan subuh. Ya, sampai azan subuh. Teman-teman yang punya anak kecil gitu ya. Nah, boleh aja tarawehnya tunggu anak tidur dulu, nggak masalah. Jadi teman-teman ngira taraweh itu mesti habis isya ya. Habis isya, ba'diyah isya, taraweh gitu ya. Oh, gitu ya. Oke. Oke ya. Jadi, boleh aja ya teman-teman ya. Baru ini kita dengar. Iya iya iya. Boleh Mbak, taraweh tengah malam boleh. Oh. Oh jadi teman-teman mengira batas taraweh itu jam berapa ya? Kok aku jadi nanya sama teman-teman, aku, nggak nyangka. Tapi, coba sebutkan angkanya. Kira-kira teman-teman mengira jadwal taraweh itu sampai jam berapa? Coba sampai jam berapa? Tapi ini bukan arahan, oh tarawih itu cuman boleh sampai jam 8 kayak gitulah ya. Oh setelah Isya, oke, jam 10, oke, habis sholat Isya, oke, siap ya. Oke, jam 9 malam, oke 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 oke, I see, oke, aku jadi cukup ngerti ya. Boleh boleh boleh, nanti, pantesan ya sering aku dengar, aku nggak bisa tarawih ada anak kecil kayak gitu, dia udah tidur kalau malam. Padahal, dia tunggu anaknya tidur dulu, dia masih bisa melakukan taraweh. Oke, sehabis sholat Isya. Iya iya. Oke ya teman-teman ya. Oke ya. Ustazah, aku witir habis sholat Isya. Boleh ya. Oke, boleh. Witir habis Isya, boleh ya. Mhm. Oh gitu ya. Iya iya benar 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 ya. Oke ya. Ya ingat ya teman-teman ya, waktu tarawih itu dari habis Isya sampai azan subuh. Dan itu boleh dipecah kok. Misalnya nih habis Isya tarawih terus teman-teman tidurin anak dulu kan tadi baru 4 rakaat ya kan. Teman-teman tidurin anak dulu baru kemudian teman-teman tarawih lagi. Misalnya itu nggak apa-apa ya. Oke, nah gitu ya. Ustazah, shampoo jangan mahal-mahal pengen beli. Nggak ada aku jual sampo. Yang ada buat video aku jual sampo penghitam rambut itu fitnah itu. Nggak mungkin aku bilang orang, nyuruh orang pakai sampo penghitam rambut itu, videonya itu. Ya nggak ada aku jual sampo cuy. Masa ya aku jual sampo penghitam rambut, kan ngadi-ngadi itu ya. Nggak ada ya guys. Orang aku aja bilang penghitam rambut haram, terus aku jual. Agak lain pun si kawan ini. Oke gitu ya. Ustazah, oke ya. Oke, oke gitu ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke udah kemarin ada Zah, iya benar ya. Oke gitu ya. Oke kita lanjut ya, bismillah ya. Ustazah sholat tarawih sendiri di rumah boleh? Boleh banget ya. Boleh banget sholat tarawih sendiri di rumah, udah banyak video aku tentang itu ya guys. Ya sengaja aku sholat tarawih 4 rakaat sunnah atas 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa, pasang niat lagi, sengaja aku sholat tarawih 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian lakukan 4 kali ya. Oke, wanita itu aurat. Oh, wanita aurat. Tutup matanya, Pak. Nggak usah lihat aku. Bom, kamu wanita nggak Bom? Kucingku, kamu aurat? Lucu juga sih kawan ini, wanita itu aurat. Oke guys, Ustazah, apa aja amalan sebelum puasa? Mandi wajibkah? Nanti di awal puasa teman-teman dianjurkan mandi sunnah menjelang Ramadan ya. Nah niatnya gimana? Nawaitul ghusl lirof ila hadasil akbar lidukhuli Ramadan lillahi ta'ala ya. Atau teman-teman boleh pasang niat biasa aja, sengaja aku mandi sunnah menjelang Ramadan karena Allah ya. Ambil air, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah ya, siap Mbak Hayati. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah, badan bagian kiri basah bagian bawah. Sengaja aku mandi sunnah, mandi sunnah Ramadan, sunnah atasku karena Allah. Iya iya, nanti kalau udah dekat harinya kan masih 5 hari lagi kan, nanti aku buatkan videonya ya. Oke.
Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, mana lebih baik wanita itu sholat di rumah atau di masjid? Sholat di rumah atau di masjid maka lebih baiknya berjamaah. Terserah mau di rumah atau di masjid. Di rumah boleh, usahakan berjamaah. Di masjid boleh ya, usahakan berjamaah. Oke ya, gitu ya guys. Oke, Ustazah, saya belum paham kalau puasa siangnya. Boleh nggak? Keramas di siang Ramadan dihindarkan sih. Takutnya masuk air ke telinga, masuk ke hidung, tenggorokan ya. Oke. Ustazah, oke. Waktu kecil oke. Ustazah katanya tidak boleh kentut. Nah inilah nih kan. Ya betul, surat-suratnya sholat tarawih itu bebas ya. Katanya nggak boleh kentut saat puasa. Kentut tidak membatalkan puasa. Jangan tahan kentut sampai maghrib guys. Sama kayak aku waktu kecil dulu, kata temanku, katanya buang air besar batal puasa. Aku tahan-tahan buang airku sampai maghrib. Masuk pesantren baru aku ngerti. Sudah ditipu aku sama kawan-kawanku ya. Oke, mandi sunnahnya menjelang sahur ya teman-teman ya. Ustazah, oke, oke ya. Nah, gitu ya. Tapi kayak gitu dulu, guys. Katanya ngupil batal, cukil telinga batal katanya. Pada masa aku dulu sih, buang angin batal, gosip batal, nangis batal, stres aku puasa pada masanya gitu kan. Gosip tidak membatalkan puasa, cuman gosipnya berdosa. Iya kan? Apalagi misalnya marah tidak batal puasa, cuman marahnya itu berdosa, ya kan? Nah, apalagi katanya bohong batal. Bohong tidak membatalkan puasa, cuman bohongnya itu dosa. Ya kan? Nah, jadi batal semua. Nangis batal, tahan-tahan nangis apa takut batal. Ya, itulah ya. Dulu tuh kan ilmu itu belum berkembang banget kan. Kalau sekarang udah banyak yang pada pinter kan, udah online ya kan. Udah banyak pinter. Kalau dulu itu kan ya seperti itulah yang terjadi ya. Aku pada masanya. Ustazah, laki-laki boleh taraweh di rumah kalau bisa dia menjadi imam untuk istrinya supaya dia dapat pahala 27 derajat. Iya Za, nangis batal ya kan. Nah itu sampai dia gede itu dia pahami guys ya, teman kantorku pada masanya. Bapak kok minum pak? Aku udah marah-marah sama mahasiswa batal puasaku saja. Ya, padahal makan minum tidak batal. Ya, apa ya? Marah tidak membatalkan puasa ya. Oke ya, oke gitu ya, siap ya, sehat ya guys. Ustazah, apa benar keramas habis asar itu nggak boleh? Dihindarkan sih kalau keramas. Aku takut masuk ke telinga, ya ke tenggorokan, ketelan airnya dan seterusnya ya. Siap Mbak Mama Iwan ya. Ustazah, oke sebentar ya. Sikat gigi. Nah sebenarnya sikat gigi itu yang membatalkan bukan sikat giginya, tapi takut masuk guys. Masuk itu sedikit atau banyak itu batal ya teman-teman ya. Kalau nangis tidak membatalkan puasa. Justru di bulan Ramadan kita dianjurkan menangis, memuhasabah diri kita ya. Ustazah, surau di rumahku tarawehnya kilat seperti petir, cepat banget. Oke, kita bahas taraweh kilat kayak petir. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Ada beberapa aspek dan penyebab sholat taraweh di tempat teman-teman kilat kayak petir. Aku mencoba berbaik sangka dalam kondisi ini ya. Yang pertama, imam kalau baca Al-Fatihah itu dia satu napas dari iftitah sampai waladhdallin, satu nafas itu boleh sebenarnya. Yang penting tepat makharijul hurufnya, tajwidnya, nggak apa-apa, oke? Jadi ada beberapa kemungkinan sholat kayak petir tadi guys. Yang pertama adalah si imam tidak membaca iftitah dan tidak membaca iftitah. Yang kedua, bacaannya dia wasolkan satu nafas. Yang ketiga, ketika iktidal dia cuman sampai sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Itu udah cukup guys sebenarnya ya. Mungkin ya aku cobalah kita berbaik sangka ya. Nah kemudian rukunya dia cuman baca satu kali. Ya satu kali ruku, satu kali sujud. Jadi macam petir dia cuy. Ya kan bisa jadi itu seperti itu. Tapi yang paling penting adalah Al-Fatihah ini guys ya. Al-Fatihah ini mesti hati-hati nih ya. Kalau bacaannya cepat, mantap makharijul hurufnya, oke lah, oke. Tapi kalau panjang pendeknya nggak tepat, itu nggak bisa dijadikan imam. Karena Imam Nawawi pernah berkata, meninggalkan
menghilangkan satu huruf dalam Al-Fatihah. Sama dengan menghilangkan satu huruf dalam Al-Quran. Ya, ya bisa jadi dia bacaan ruku dan sujudnya satu kali. Bisa jadi dia itidalnya cuman Rabbana walakal hamda. Bisa jadi dia tidak pakai iftitah. Nah itu dia ya teman-teman ya. Macam Valentino Rossi ya. Iya kadang-kadang teman-teman ini macam kilat teman-teman heran. Lambat kali pun teman-teman. Lambat kali imam di tempatku ustazah. Sakit lututku. Hah? Bener kan? Teman-teman kan gitu kan? Hei, nggak aku bela pun si kawan ini. Hah? Ya enggak, kalau lambat apa katanya? Hei, enggak usah lagi sholat di situ. Lama kali imamnya, sakit lutut. Ya enggak? Betul? Nah, itulah. Nah, bener kan? Nah, itu. Cemkilat salah, lambat salah. Kok kami nggak dibela Ustazah? Tadi kan pura-puranya udah dibela cuy. Ya di awal. Iya kan. Taraweh sendiri di rumah boleh nggak? Taraweh di rumah boleh sendiri. Nggak masalah ya. Oke. Ustazah, oke. Kadang imamnya cepetnya kayak petir, sampai sakit dengkul. Oh, kalau kayak petir, dia tegak kita baru gini guys, dengkul kita baru tegak sampai atas, dia udah ruku lagi ya guys. Nah itulah teman-teman, makanya minum madu osteo itu ya, supaya lututnya membaik, madu tulang. Kan betul aku udah bilang dari kemarin kan, madu osteo, tulang lutut saraf kejepit ya. Kan udah membaik pinggangnya kan. Nah ya, semoga cepat sembuh ya. Oke. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tahu-tahu layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, yuk kita lanjut. Nanti kalau imamnya kayak petir, ya teman-teman ketika imam baca iftitah, lagi sholat jemaah nih, imamnya baca iftitah, teman-teman baca iftitah. Kan gitu ceritanya kan. Nah, oke. Nah, kemudian selanjutnya ketika imamnya baca Al-Fatihah, tapi teman-teman belum selesai iftitah, teman-teman diem aja. Dengerin imam. Oke, dengerin imam. Jadi jangan imam baca Al-Fatihah, teman-teman baca Al-Fatihah juga. Aku ulang. Bangun ya. Ketika imam baca iftitah, kita kan baca iftitah. Lalu kemudian ketika imamnya baca Al-Fatihah, teman-teman belum selesai Al-Fatihah, teman-teman diem aja. Diem aja. Seketika imamnya baca ayat pendek, baru teman-teman baca Al-Fatihah nih di belakang. Ya. Seketika imamnya panjang ayat pendeknya, maka dengerin aja imam. Oke? Tapi imamnya nggak panjang Ustazah, kayak Valentino Rossi. Ya udah, kalau imamnya cepet banget, teman-teman baru baca ihdinas sirata. Lalu imamnya ruku, teman-teman ruku aja. Jangan melawan imam. Aku bertahan. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu harus pakai tumak nina. Aku bertahan, jangan ya, ikuti saja imam. Oke, gitu ya. Ustazah, saya mau beli madu sakit pinggang. Ya, yang mau beli madu bertahan. Tunggu sebentar, nanti ada madu pinggang ya. Yang asam lambung supaya bisa berpuasa. Yang kolesterol, hipertensi ada ya. Aku udah sediakan. Teman-teman tinggal beli aja. Udah banyak itu membantu orang ya. Oke, setelah ini ya. Ustazah, sedekah subuh dibelikan kurma buat berbagi. Tapi saya ikut makan. Nggak apa-apa. Uang sedekah boleh kita makan. Yang nggak boleh kita makan tuh uang zakat dan uang nazar. Kalau sedekah nggak apa-apa, sedekah subuh, lalu kemudian kita traktir makan kawan, kita juga ikut makan, nggak jadi masalah ya. Oke gitu ya. Oke ya. Ustazah, oke sama-sama ya. Oke. Ini pertanyaannya bukan imamnya aja kayak Valentino Rossi. Ngomong-ngomong imam kayak Valentino Rossi. Dia aja ngetik kayak Valentino Rossi. Cepat kali kayak kilat. Kayak mana aku mau baca guys. Bantulah aku guys. Ustazah. Kalau ke kamar mandi pakai kaos kaki dan sepatu, lalu untuk sholat gimana? Dia kecipratan air. Yang penting kan kita buka sepatu, kita kemudian harus cuci kan sepatunya kan. Oke ya, Ustazah. Oke, lututku kalau jongkok sakit, mau berdiri sakit. Tunggu, nanti ada madu lutut ya. Oke, Ustazah boleh nggak sholat dalam keadaan duduk?
Allah, lutut semua masalahnya ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sallu iman." Kolesterol ada, tunggu ya. "Sallu iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati faqaidan." Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan ya. Oke, fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi boleh aja ya teman-teman ya. Iya Mbak Riri ya, oke lagi pada lutut ya, nanti ada madunya. Harganya murah aja kok, teman-teman minum ya saat sahur dan berbuka kan dapat pahala sunnah kalau minum madu nanti. Ustazah, kenapa perempuan banyak di neraka? Ya, itu hadisnya Soheh Pak. Kok Bapak senang kali kayaknya ngetik itu bertanya sama aku? Ya, perempuan itu memang banyak di dalam api neraka. Pertama, karena perempuan tuh banyak ngomongnya sehingga banyak salahnya. Yang kedua, kurang mensyukuri apa yang diberikan oleh suaminya. Aku harus jawab guys, walaupun ini menyudutkan teman-teman semuanya. Yang kemudian yang ketiga, perempuan itu banyak auratnya sehingga kemungkinan dosanya lebih banyak ya. Oke. Banyak yang merasa tersudutkan dengan pertanyaan Bapak, aku tengok ini. Oke, canda ya guys. Ustazah, 5 hari menjelang Ramadan, oke, masih boleh puasa kodoza. Batas puasa kodo itu hari Senin ya. Betul nggak ya? Aku tengok dulu. Batas puasa kodo itu hari Senin. Selasa ndak boleh puasa. Karena kemungkinan kita Selasa itu hari Syak, 30 Syakban haram berpuasa. Kemudian Rabu tanggal 18 itu adalah 1 Ramadan. Maka hanya boleh puasa kodo maksimal hari Senin. Kalau mau puasa Senin Kamis, bagi yang udah terbiasa berpuasa sebelumnya, masih bisa puasa di hari Senin maksimal tanggal 16. Oke. Ustazah, oke, kalau wudhu tanpa kumur boleh? Nggak apa-apa. Wudhu itu guys, nggak harus kumur-kumur guys. Yang wajib dibasuh dalam wudhu cuma 4 bagian cuy. Muka, tangan, kepala, kaki. Selesai. Assalamualaikum Ustazah, lutut saya sakit. Pakai madu apa? Tunggu sebentar ya. Ada madu lutut, teman-teman beli ya, itu madu premium. Udah banyak kok teman-teman kita yang membaik lututnya ya. Oke. Jadi yang wajib dibasuh setelah ini kok nggak lama lagi ya. Nah, jadi yang wajib dibasuh itu cuma 4 bagian. Muka, tangan, kepala, kaki. Nggak basuh telinga nggak apa-apa. Telinga bukan rukun wudhu ya. Muka, tangan, kepala, kaki. Kolesterol ada ya. Oke. Udah banyak nanya madu, untuk kolesterol ada, asam lambung ada. Teman-teman tunggu sebentar, nanti tinggal COD aja. Malam ini harganya murah, karena ini ada promo Ramadan ekstra seru by TikTok. Oke? Ustazah, oke, ambeien nanti osteo ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Oke, Sabtu Minggu masih boleh puasa. Batas puasa kodo adalah tanggal 16 ya, batas puasa kodo tanggal 16 dan batas puasa Senin Kamis adalah tanggal 16. Oke. Ustazah, ada apa panggil-panggil aku? Oke, kista akasia. Sebentar lagi ada madunya ya. Ustazah, oke, ibu aku stroke, sholatnya pakai pampers. Nggak apa-apa, yang penting pampersnya itu bersih ya. Nah, kebas-kebas ada ya. Jadi gini ya, shollu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa duduk, fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan, fa ilam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang ya. Pinggang madu osteo. Ini pada mau madu nih. Pada mau madu. Harus teman-teman sediakan rezekinya untuk beli madu itu supaya enak lututnya kayak teman-teman kita. Teman orang tua aku 3 tahun nggak ke masjid guys, 3 tahun nggak ke masjid guys, minum madu sekarang udah jalan ke masjid guys. Ada kemarin teman kita nggak pernah puasa guys selama Ramadan karena asam lambung tinggi, sekarang udah puasa Daud dia guys, masya Allah ya. Oke gitu ya. Ustazah, setelah wudhu pakai kaos kaki, dipakai sholat, takutnya nggak sengaja kecipratan air pipis. Ya udah nggak usah pakai, yang penting sarungnya menutupi kakinya ya. Oke, sehat selalu ya, happy selalu ya guys. Semoga Allah mudahkan kita menuju Ramadan ya. Ustazah, ngelakuin sholat taubat apa harus mandi taubat? Tentu tidak ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, mau madu ambeien? Iya, madu ambeien, madu osteo ya. Oke, sebentar lagi kita ke madu ya. Oke. Ustazah, ini udah setor penyakit semua aku tengok guys.
nggak ada yang nanya agama lagi, udah setor ambeien, kolesterol, lutut, udah setor nama-nama penyakit. Oke, Ustazah, bolehkah lagi haid ziarah ke makam? Boleh, sebagian mengatakan tidak boleh ya guys. Oke, gitu ya. Udah pada nggak sabar. Ustazah, oke, harus sehat ya. Oke. Saat kita sholat wajib berjemaah, tiba-tiba kita ada yang jatuh saat sholat. Berhenti atau lanjut? Lanjut. Ya, kita lagi sholat berjemaah, teman-teman kita jatuh, lanjutkan sholat. Ada imam, meninggal dia, lanjutkan sholat, yang di belakang ambil posisi depan, oke? Yang di belakang ambil posisi depan, ya. Oke, gitu ya. Oke ya, Mbak Fitriani boleh DM aku ya, nanti aku coba cek ya. Ustazah, jarang sholat tapi puasa Senin dan Kamis. Jarang sholat tapi puasa Senin dan Kamis. Tidak sholatnya berdosa, berpuasanya dapat pahala ya. Ustazah, lutut sakit apa boleh sholat dalam keadaan duduk? Boleh ya. Yang sakit lutut boleh ke madu osteo ya.